Dalam melakukan analisis butir soal, ada 4 hal yang perlu kita perhatikan, yaitu validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda. Mengapa ini semua penting? Validitas untuk melihat apakah soal kita mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Reliabilitas untuk melihat apakah soal kita ajak, konsisten, dan tidak berubah-ubah. Tingkat kesukaran untuk melihat seberapa sukar soal kita. Sedangkan daya beda untuk melihat apakah soal kita mampu membedakan siswa yang berkemampuan tinggi dengan yang berkemampuan rendah. Dalam video ini, saya akan menjelaskan bagaimana melakukan uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda dengan menggunakan aplikasi SPSS. Namun sebelum itu, jangan lupa subscribe dulu ya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana melakukan uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda dengan menggunakan aplikasi SPSS. Selamat belajar. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung validitas. Dalam hal ini, saya akan melakukan uji validitas produk momen dengan aplikasi SPSS. Adapun langkah-langkahnya adalah, yang pertama, kita mengambil data dulu dari Microsoft Excel. Misalnya dalam hal ini, saya mengambil nilai hasil belajar siswa. Data dari Excel ini selanjutnya kita kopikan ke dalam aplikasi SPSS. Nah, setelah kita kopikan, maka kita perbaiki pada variabel view-nya. Nah, misalnya ini di name. Untuk mempermudah, kita beri nama yang mudah kita kenal, misalnya key 1, berarti question yang pertama, item soal yang pertama. Jadi silakan kita rubah semua. Oke. Ketiga, supaya kita mudah untuk mengenal maksud dari variabel-variabel ini. Q6, Q7. Sedangkan pada kolom yang terakhir itu adalah skor total ya. Nah, kemudian untuk desimalnya supaya mudah dilihat, kita jadikan 0 saja supaya tidak muncul nilai desimal di belakang koma. Nah, kemudian measure-nya biar lebih mudah kita ganti scale saja ya. Semua di sini. Oke, nah sekarang kita kembali lagi ke data view. Nah, ini data view kita. Jadi kita melihat ada item pertanyaan 1 sampai 7, lalu ada skor totalnya. Nah, lalu bagaimana kita melakukan uji validitasnya? Coba Anda klik Analyze, kemudian pilih Correlate, lalu pilih Bivariate. Nah, pada kotak ini semuanya Anda copy, lalu pindahkan pada kotak variabel. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa dicek kembali personnya di tanda centang, to-tail-nya kita pilih, lalu flex significant correlation-nya kita kasih tanda centang. Terakhir baru kita pilih OK. Nah, di sini sudah keluar data hasil uji validitasnya. Bagaimana cara mengeceknya? Coba Anda lihat di
question yang pertama pada bagian person correlation-nya, lihat di bagian skor total. Di sini terlihat bahwa nilai R hitung untuk item pertama itu 0,047. Nah, bagaimana cara kita melihat apakah soal item pertama ini valid atau tidak? Kita bandingkan dengan R tabel, ya. Nah, untuk menentukan R tabel, kita lihat nilai R-nya pada tabel, kemudian kita tentukan signifikansinya berapa. Biasanya ada 5%, ada yang 1%. Nah, karena ini soalnya ada 20 dan saya mengambil signifikansinya 5%, maka nilai untuk R tabelnya itu adalah 0,444 gitu. Nah, jadi jika R hitungnya lebih dari R tabel, maka item soal itu dikatakan valid. Jadi kita bandingkan untuk question yang pertama, nilai R hitungnya 0,047, berarti ini kurang dari 0,444, berarti item pertama tidak valid. Lalu kita lihat question yang kedua atau item yang kedua 0,510. Ini lebih dari 0,444, berarti valid. Dan seterusnya question 3 itu valid, question 4 itu tidak valid, question 5 itu valid, question 6 itu valid, dan question 7 itu tidak valid. Demikian cara melakukan uji validitas produk Momen dengan aplikasi SPSS. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas. Dalam hal ini, saya akan melakukan uji reliabilitas Chromebudge Alpha dengan menggunakan aplikasi SPSS. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, kita kopikan dulu data kita, misalnya kita data dari Excel. Kita kopikan ke dalam SPSS. Misalnya seperti ini, dari Excel sudah saya kopikan ke dalam SPSS. Lalu agar lebih mudah, kita klik variable view untuk memperbaiki beberapa hal. Misalnya name-nya, kalau ingin kita ganti, terserah apa yang lebih mudah kita pahami. Kemudian desimalnya, sebaiknya tetap kita gunakan angka 0. Kemudian measure-nya, agar lebih mudah kita menggunakan scale. Jika semuanya sudah kita perbaiki, kita kembali ke data view. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya adalah kita klik analyze. Kemudian kita klik scale, lalu kita pilih reliability analysis. Jadi jika Anda baru memulai, biasanya semua item soalnya berada di sebelah kiri. Ini di blok semua, lalu kita pindahkan ke kotak di item. Nah, seperti ini. Jika semuanya sudah di sebelah ini, maka kita akan lakukan tahap selanjutnya. Pastikan modelnya adalah model alpha, lalu kita klik statistik. Pada statistik ini, beri tanda centang pada scale if item delete. Jika sudah, kita klik continue. Jika sudah semua, barulah kita klik OK. Nah, keluarlah hasil uji reliabilitas. Di bagian mana? Di sini kita mengeceknya. Pada bagian Chromebudge Alpha, yaitu memiliki nilai 0,839. Apakah ini reliable? Maka untuk mengeceknya, jika nilai reliabilitasnya lebih dari 0,6, maka itu dikatakan reliable. Jika lebih kecil dari itu, maka dikatakan tidak reliable. Ternyata nilainya 0,839, berarti lebih dari 0,6, maka data tadi dikatakan reliable. Demikian, terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan melakukan uji tingkat kesukaran. Nah, bagaimana cara melakukan uji ini? Oke, langkah pertama, kita masukkan dulu data instrumen yang akan kita uji tingkat kesukarannya. Misalnya ini sudah saya masukkan datanya. Boleh Anda mengetik langsung pada aplikasi SPSS atau mengopi misalnya data dari Excel. Sudah kita copy, kita cek kembali variable view-nya. Apakah ada ingin dirubah, baik itu dari segi name-nya,
atau misal desimalnya di sini masih saya pilih 0, atau measure-nya biar lebih mudah saya pilih scale. Silakan menyesuaikan dengan kebutuhan Anda. Kemudian baru kita kembali kepada data view. Nah, tahap selanjutnya yang kita lakukan adalah, perhatikan, kita klik analyze. Lalu kita klik descriptive statistic. Lalu kita klik frequencies. Nah, muncul di sebelah kiri ada box. Semua data itemnya kita pindahkan ke kotak box variabel di sebelah kanan. Sudah kita pindahkan semua, kita klik statistik. Lalu kita centang pada main. Nah, setelah kita beri tanda centang, kita continue. Lalu terakhir kita OK. Maka muncullah output dari data Anda. Perhatikan tabel statistik ini, inilah outputnya. Lihat nilai min-nya. Q1 0,75, Q2 0,75, dan seterusnya ada Q4 0,5 hingga Q7 0,8. Bagaimana kita ingin mengetahui tingkat kesukarannya? Kita bandingkan dengan indeks kesukaran berikut ini. Nah, pada indeks ini terlihat bahwa nilai 0 sampai 0,15 itu soalnya sangat sukar, 0,16 sampai dengan 0,30 itu sukar, dan seterusnya hingga 0,86 sampai 1 itu sangat mudah. Kita cek misalnya Q1 nilai minnya 0,75 berarti berada pada rentang 0,71 sampai dengan 0,85. Berarti Q1 tergolong soal mudah. Perhatikan Q4 itu 0,5 berarti 0,50 berarti berada pada rentang 0,31 sampai dengan 0,70. Berarti termasuk soal sedang. Dan Q6 itu 0,90 berada pada rentang 0,86 sampai 1, tergolong soal sangat mudah. Nah, begitulah cara untuk menentukan tingkat kesukaran pada soal-soal menggunakan aplikasi SPSS. Selamat mencoba. Baik, selanjutnya kita akan melakukan uji daya beda dengan aplikasi SPSS. Bagaimana langkah-langkahnya? Langkah yang pertama adalah kita memasukkan data. Boleh dengan secara langsung mengetiknya pada aplikasi SPSS, atau boleh Anda misalnya mengambil datanya dari Excel. Seperti ini sudah saya copy semua. Kemudian cek pada variable view. Mungkin ada beberapa nama atau desimal yang akan kita ganti, silakan sesuai kebutuhan Anda. Measure-nya juga silakan. Kalau saya lebih nyaman, measure-nya scale, desimalnya saya pilih. Kemudian kembali kepada data view. Nah, apa yang kita lakukan dengan data ini untuk melakukan uji daya beda? Sebenarnya cara kerjanya seperti kita melakukan perhitungan R-hitung menggunakan percent. Namun perbedaannya pada interpretasi datanya. Yuk, kita coba sama-sama. Kita mulai dari analyze. Kemudian kita pilih correlate. Lalu kita pilih bivariate. Lalu semua item Q1, Q2 sampai Q7 dan skor total kita pindahkan ke box sebelah kanan, yaitu box variabel. Lalu kita pastikan sudah terklik percent-nya, to tail, dan flag significant correlation. Terakhir, baru kita klik OK. Nah, akan muncul output seperti ini. Nah, bagaimana interpretasi datanya? Coba Anda perhatikan kriteria interpretasi data berikut ini. Nah, kriteria inilah yang kita gunakan untuk melihat apakah suatu soal daya bedanya bagaimana. Misalnya, kita lihat
soal yang pertama Q1, lihat percent correlation-nya pada skor total 0,638. Kita cek pada interpretasi data, ternyata 0,638 masuk pada antara 0,40 sampai 0,69 dan tergolong baik. Artinya soal ini mampu melakukan daya beda dengan baik sehingga bisa digunakan. Kemudian misalnya kita ingin melihat lagi question yang kedua, percent correlation-nya pada skor total 0,760. Kita lihat interpretasi datanya, ternyata berada pada interval 0,70 sampai 1 dan tergolong daya bedanya baik sekali, sehingga ini bisa digunakan. Coba Anda perhatikan misalnya hasil interpretasi data yang lainnya. Seperti pada hasil-hasil output di bawah ini. Lihat question 7. Jika kita lihat skor totalnya 0,539 dan itu juga berada pada rentang 0,40 sampai 0,69, artinya itu tergolong baik. Ya. Di sini kebetulan tidak ada yang berada pada rentang 0 sampai 0,19. Karena kalau berada pada rentang itu tergolong kurang baik untuk mengukur daya beda sehingga tidak dianjurkan untuk digunakan. Oke, demikianlah. Semoga apa yang Anda pelajari yang saya sampaikan yaitu mengukur, menghitung daya beda dengan aplikasi SPSS bisa bermanfaat. Sampai jumpa.